Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajin Nur Rahman, NPM 18110101151. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan sebuah materi, yakni analisis data kualitatif. Baiklah, selanjutnya yang pertama, pengertian analisis data. Nung Muhajir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Dari pengertian itu tersirat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama itu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangannya tertentu. Yang kedua, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan. Yang tiga, menyajikan temuan lapangan. Yang keempat, mencari makna. Pencarian makna secara terus-menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya. Di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Yang perlu digarisbawahi dari analisis data menurut Bogdan, selain yang dikemukakan Nung Muhajir ialah field notes atau catatan lapangan. Masalah ini akan diuraikan dalam penjelasan khusus. Bogdan sebetulnya membedakan analisis selama di lapangan dan analisis pasca lapangan. Analisis selama di lapangan disebut oleh Bogdan antara lain yang pertama, mempersempit fokus studi. Harus diingat mempersempit fokus studi yang berarti holistik dan fenomenologik, tidak sama dengan menspesifikasi objek studi yang berpikir secara parsial ala positivistik. Kedua, menetapkan tipe studi, apakah penelitian sejarah, telaah, taksonomi, genetik, dan lain-lain. Yang tiga, mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitik. Selama di lapangan, peneliti bertanya, mencari jawab, dan menganalisanya. Selanjutnya, mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban. Begitu dilakukan terus-menerus. Maka penelitian itu dapat mengarah kepada grounded theory. Yang keempat, menulis komentar yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Yang kelima, upaya penjajagan ide dan tema penelitian pada subjek responden sebagai analisis penjajagan. Langkah ini tentu saja harus dilakukan pada tahap-tahap awal penelitian. Yang keenam, membaca kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan. Cara ini membantu untuk mengembangkan ide penulisan, tapi ada bahayanya peneliti dapat terpengaruh pada ide, konsep, atau model yang dipakai penulis buku. Yang ketujuh, menggunakan metafora dan analogi konsep-konsep. Sedangkan analisis pasca lapangan adalah mengambil istirahat beberapa lama dan siap kembali bekerja dengan pikiran yang segar. Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu analisis ketika pengumpulan data. Pengumpulan data di lapangan tertentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa yang pertama kata-kata, dan kedua itu tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diminati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tip, pengambilan foto, atau film. Oleh karena itu, catatan lapangan tampaknya sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data selama di lapangan. Ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Bentuk lapangan ini, yang pertama, catatan fakta. Data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung. Yang kedua, catatan teori. Hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik variabel penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan. Yang ketiga, catatan metodologis. Pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan. Isi masing-masing catatan ada dua. Pertama, catatan deskriptif, berisi bagian utama. Kedua, catatan reflektif atau memo, berisi kritik terhadap catatan deskriptif. Selain itu, analisis data kualitatif
dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu, yaitu atas dasar keterpercayaan atau disebut dengan kredibilitas, keterahlian, kebergantungan, dan kepastian. Penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menunjukkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi. Hal ini disebutkan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data oleh Moleong. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan di lapangan penelitian. Yang kedua, ketekunan pengamatan. 3. Triangulasi. Dengan sumber membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dengan metode pengecekan derajat keterpercayaan penemuan dan kepercayaan teknik pengumpulan data, dengan penyidik membandingkan hasil analisis yang satu dengan analisis yang lain dengan teori. Yang keempat itu pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Yang kelima itu analisis kasus negatif. Yang keenam itu kecukupan referensial. Yang tujuh itu pengecekan anggota, baik secara formal maupun informal, berkenaan pengecekan kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Yang kedelapan itu uraian rinci, terutama dalam membangun keterahlian, yaitu uraian teliti dan secermat mungkin, yang menggambarkan konteks tempat penelitian yang menjadi fokus pengamatan. 9. Auditing. Dilakukan berdasarkan kriteria kepastian data mentah, data yang sudah direduksi, hasil sintesis, catatan proses, bahan catatan pribadi atau refleksi, motivasi, harapan, dan ramalan. Kekuatan karakter analisis lapangan cukup kuat dalam ringkasan tersebut, mulai dari penetapan lokasi penelitian, dugaan-dugaan, pertanyaan dan diskusi, komparasi, dan observasi lapangan berjalan mengalir. Secara alami, tentu metode observasi tidak hanya dilakukan terhadap realitas atau fakta lapangan dalam kenyataan-kenyataan berupa yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar. Berbagai macam ungkapan atau pertanyaan yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang dapat diobservasi. Observasinya melalui indera pendengaran. Malah sejumlah suasana terasakan, seperti rasa tercekam, rasa sukaria, dan semacamnya juga termasuk bagian dari kenyataan yang dapat diobservasi. Berikut kutipan mantra atau mamangan yang diperoleh melalui indera pendengaran, kemudian diberikan catatan kaki sebagai bentuk analisis Alfani Daud. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan oleh saudari Rahmatul Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Fitriani, NPM 1811010083, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 8, tentang analisis data kualitatif. Di sini saya akan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh teman saya, Fajar Nur Rahman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reduksi data. Reduksi data itu adalah proses pemilihan. Jadi pemustaan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian itu berlangsung, bahkan sebelum data itu benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian. Nah, permasalahan studi ini dan pendekatan pengumpulan data ini yang dipilih oleh peneliti itu. Nah, reduksi data juga meliputi yang pertama meringkas data, yang kedua mengkode, yang ketiga menelusuri tema, yang keempat membuat gugus-gugus. Caranya adalah seleksi kertas data, lalu ringkas atau uraian singkat, selanjutnya menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Nah, dalam meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, itu termasuk kategori dan tema-tema itulah kegiatan reduksi data. Nah, pengumpulan data dan reduksi data ini saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data.
dan tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak-balik perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Contoh kasus itu, peneliti ingin menjelajahi dan melacak kenakalan para siswa di suatu sekolah. Nah, saat observasi awal misalnya nih, terdengar berbagai komentar guru tentang kenakalan para siswa di dalam menaati tata tertib sekolah. Nah, dari komentar tersebut di benak peneliti mungkin akan muncul serangkaian pertanyaan. Misalnya, apakah semua siswa tergolong nakal atau suka melanggar aturan tata tertib sekolah? Kalau tidak, lalu yang nakal itu siswa yang mana saja? Mengapa mereka nakal, sementara siswa lainnya tidak? Apakah keseluruhan tata tertib sekolah mereka langgar? Kalau tidak, aturan tata tertib mana saja yang mereka langgar? Dan mengapa aturan-aturan tertentu yang mereka langgar, sementara aturan lainnya tidak? Keseluruhan merekakah yang melanggar aturan-aturan yang dimaksud? Kalau tidak, siswa mana melanggar aturan yang mana? Mengapa begitu? Selama menjadi siswakah mereka itu melanggar aturan-aturan dimaksud? Kalau tidak, lalu sejak kapan dan mengapa demikian? Itu pertanyaan-pertanyaan awal yang mungkin muncul di benak peneliti. Nah, semakin lama kegiatan penjelajahan dan pelacakan berlangsung, tentunya semakin banyak data beserta kategori-kategori yang diperoleh sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan juga akan memunculkan beberapa pertanyaan baru yang juga mungkin menghajatkan penelusuran lebih lanjut. Dan begitu seterusnya sampai pada titik jenuh, yaitu hingga ke suatu titik yang tidak memunculkan informasi baru yang diperlukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena di tengah yang diteliti tersebut. Jadi prosedur komparasi itu dioperasikan dalam penelitian. Data akan semakin bertambah bagaikan bola salju, serta penjelajahan dan pelacakan akan berlangsung laksana kegiatan detektif profesional, cerdik dalam membanding-banding dan menghubung-hubungkan berbagai informasi, sehingga dari waktu ke waktu kian terungkap gambaran utuh dan rinci dari kasus yang ditanganinya. Yang selanjutnya adalah penyajian data. Jadi penyajian data itu adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks, naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Nah, bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat, atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis. Tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan cara yang pertama memikirkan ulang selama penulisan, yang kedua tinjauan ulang catatan lapangan, yang ketiga tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat atau mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Yang keempat adalah upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat daya yang lain. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.